Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, jangan sampai keluar dari masjid ini ketakwaan kita tidak bertambah. Maka gagallah kita menghadiri jamuan Allah pada hari Jumat ini. Hendaklah keluar dari masjid ini kita tambah lagi ketaatan kita kepadanya. Kita tambah lagi ketaatan juga dengan menambah ilmu kita. Khutbah Jumat pada hari ini khusus saya tujukan kepada para ayah, para bapak, dan para calon ayah. Tema ini atau tema khutbah saya pada hari ini adalah jangan jadi ayah gagal. Kita harus menjadi ayah yang sukses. Bagaimana ayah yang sukses? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am kuntum syuhada? Tidakkah kau melihat? Tidakkah kau menyaksikan? Ayat ini tentu ditujukan kepada Muhammad SAW yang tidak hadir. Yang tidak hadir saat Yaqub, idh hadara Yaqub al-maut, ketika Nabi Yaqub menjelang sakaratul mautnya. Ayat ini juga ditujukan kepada kita para ayah, kita semua yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperhatikan suasana yang paling menegangkan saat sakaratul maut. Suasana ini lebih menegangkan daripada anak yang akan masuk ujian, yang akan ujian di pendidikannya. Karena ujian ini sebetulnya bukan untuk anaknya, tetapi untuk ayahnya. Idh hadara Ya'qub al-maut, idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika Nabi Ya'qub menjelang kematiannya, Allah hendak menguji dia. Apakah dia sukses ataukah gagal menjadi seorang ayah? Buat kita juga begitu. Nanti di saat-saat menjelang kematian kita, ada suasana yang luar biasa yang akan menegangkan dan menakutkan kita semua. Ya'qub alaihissalam. Ya'qub adalah seorang nabi yang sangat penyabar. Ya'qub yang gelarnya adalah Israel, mempunyai 12 anak yang disebut dengan Bani Israel. Di jelang kematian saat sakaratul mautnya, dia hendak menguji dirinya dengan satu pertanyaan kepada anaknya. Dan pertanyaan inilah yang akan dijawab oleh anak-anaknya nanti untuk membuktikan apakah dia sukses ataukah gagal menjadi seorang ayah. Dengan satu pertanyaan saja yang harus dijawab oleh anaknya. Ma ta'buduna min ba'di. Anakku, apakah yang bakal kamu sembah selepas kematianku? Sungguh ini yang paling berat. Ya'qub alaihissalam mungkin sebagai pribadi seorang nabi sudah sabar dan sukses menjalani ujian-ujian hidup. Tapi pertanyaannya, apakah Ya'qub sukses menjadi seorang ayah? Begitu pula yang akan ditanyakan kepada kita menjelang kematian kita sebagai seorang ayah. Untungnya Ya'qub alaihissalam sukses menjadi seorang ayah karena ayahnya telah mendidik anaknya 3 hal, sehingga anaknya menjawab juga dengan 3 hal itu. Dan inilah 3 hal utama
yang menjadi ukuran apakah kita sukses ataukah gagal menjadi seorang ayah. Qalu, anaknya menjawab, na'budu ilahak wa ilaha abaik Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Yang kedua, ilaha wahida. Dan yang ketiga, wa nahnu lahu muslimun. Kalau kita sukses mendidik 3 hal pada anak, insya Allah jelang kematian kita sebagai seorang ayah akan ada keringanan. Tapi sebaliknya, betapapun kebaikan kita lakukan, tetapi kita tidak menanamkan 3 hal kepada anak-anak, maka beratlah saat-saat sakaratul maut yang akan kita hadapi. Yang pertama, kata anak Yakub, kami akan menyembah Tuhan ayah, Tuhan kakek Ibrahim, Tuhan kakek Ismail, dan Tuhan kakek Ishak. Di ayat ini, kenapa anaknya tidak menjawab na'budullah? Kenapa dijawab dengan na'budu ilah? Na'budu ilah. Anaknya tidak menjawab kami akan menyembah Tuhan Allah, tetapi anaknya menjawab kami akan menyembah Tuhan ayah, Tuhan kakek Ibrahim, Tuhan kakek Ismail, Tuhan kakek Ishak. Karena ayahnya lah yang menanamkan tauhid, la ilaha illallah, kepada anaknya. Tidak seperti kebanyakan ayah sekarang yang menanamkan materialisme kepada anak-anaknya. Ayahnya sibuk mencari uang, ayahnya sibuk bekerja, ayahnya sibuk berkarir, meninggalkan anaknya. Ada banyak ayah yang berkomunikasi dengan anak hanya dalam soal materi. Bahkan ada banyak ayah tidak kreatif, yang anak-anak sudah hafal omongan ayahnya, saking jarangnya komunikasi antara anak dengan ayah. Sekolah, mandi, makan, sholat, tidur, belajar. Cuma itu kata-kata yang diucapkan oleh ayah kepada anaknya, dan anak sudah hafal kata-kata ayah yang tidak kreatif ini. Menanamkan nilai tauhid itu membutuhkan waktu yang panjang, membutuhkan momentum dan saat-saat penting, membutuhkan kesabaran, membutuhkan kerja keras, membutuhkan doa yang panjang, membutuhkan sujud yang panjang, membutuhkan rasa yang tidak boleh putus antara ayah dengan anaknya. Sampai kemudian anak bisa mengatakan, kami akan menyembah Tuhan ayah. Anaknya bangga kepada ayahnya. Tapi coba lihat sekarang, berapa banyak ayah yang kehilangan anaknya, berapa banyak anak yang tidak senang kepada ayahnya, bahkan anak benci kepada ayahnya. Sidang Jumat rahimakumullah, Anda dengar di televisi belakangan ini tentang kekerasan seksual terhadap anak. Itu adalah sebagian kecil. Sebagian besar anak-anak tidak tahu bahwa dirinya telah dizinahi. Sebagian besar anak-anak tidak tahu kalau tubuhnya telah dilecehkan secara seksual. Itu hanya sebagian kecil anak yang sadar. Umumnya anak-anak umur 5-12 tahun di Indonesia ini, menurut BKKBN, sudah rada-rada kebanci-bancian. Sudah banyak anak menjadi banci di Indonesia ini. Lihat saja misalnya acara televisi. Pada acara banci-banci di televisi, itu ratingnya tinggi sekali. Dan ketika pemeran banci ini kemudian tidak ada di televisi, penontonnya sedikit sekali. Padahal Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, dan Allah juga melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki. Tapi sekarang terbalik,
Justru gaya hidup banci telah dianggap sebagai sebuah tren kemajuan. Bapak-bapak sekalian, tahu apa penyebabnya anak menjadi banci? Anak menjadi banci penyebabnya adalah karena ayahnya tidak memberikan asupan kelelakian pada jiwa anaknya. Penyebab terbesar kenapa anak-anak menjadi banci adalah karena anak itu kecewa pada ayahnya, karena anak itu benci kepada ayahnya, karena anak itu jauh dari ayahnya. Mungkin sejak awal ketika ayahnya berhubungan suami istri dengan ibunya tidak berdoa, yang ditafsirkan dalam tafsir Ibnu Abbas bahwa anak terlahir banci karena ketika suami menggauli istrinya tidak berdoa, kemudian di situ jin ikut terlibat dalam hubungan suami istri. Menanamkan tauhid yang pertama ditanamkan kepada anak-anak seperti yang dicontohkan dalam surah Luqman, bahwa untuk menanamkan nilai tauhid kepada anak-anak, yang pertama adalah la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Katakan kepada anakmu, wahai anakku, jangan syirik, karena berlaku syirik itu adalah dosa besar. Kenapa dimulai dengan menanamkan jangan syirik? Karena anak-anak terlahir sudah mengenal siapa Tuhannya. Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu. Di dalam hadis ini ditekankan, penjahat pertama di muka bumi adalah orang tua. Orang tualah yang pertama kali meyahudikan anaknya. Orang tualah yang menasranikan anaknya. Orang tualah yang telah memajusikan anaknya. Padahal setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, meyakini la ilaha illallah. Anak-anak terlahir dalam keadaan Islam. Sidang Jumat rahimakumullah, hanya ada dua agama di muka bumi ini. Satu agama Allah, yang kedua agama nenek moyang yang ditanamkan oleh orang tua secara turun-temurun. Jadi pembuat agama baru di muka bumi adalah orang tua, ayah-ayah yang gagal itu. Na'udzubillah min dzalik. Karenanya Yakub menasihati anaknya. Yang kedua, setelah anak-anak itu mentauhidkan Allah, yang harus diajarkan kepada anak-anak adalah ilahan wahidan. Kami akan menyembah Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, la ilaha illallah. Kami tidak akan menyekutukan Allah. Itu yang kedua. Yang pertama, na'budu ilahak, kami akan menyembah Tuhan ayah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ilahan wahidan, bebaskan anak-anak ini dari kemusyrikan. Para ayah, wahai anak-anakku sekalian, anak-anak muda, yang paling menggelikan sekarang, kemusyrikan anak-anak sekarang memang tidak lagi menyembah batu. Anak remaja dan pemuda sekarang memang tidak lagi menyembah pohon. Anak-anak sekarang barangkali tidak memiliki banyak jimat, tapi kemusyrikan anak sekarang lebih gawat daripada orang dulu. Misalnya, anak-anak muda yang suka dan percaya kepada horoskop, perbintangan, dengan semua bintang-bintang itu kemusyrikan yang luar biasa. Kalian yang percaya kepada horoskop, kepada perbintangan, berarti telah menyerahkan nasib kalian kepada peramal. Yang kedua, yang berbahaya pada anak-anak kita sekarang adalah kemusyrikan akibat mengidolakan. Ada Indonesian Idol, ada idola artis, ada idola pemain bola, ada idola-idola yang mereka lebih dicintai ketimbang Allah Subhanahu wa ta'ala, ketimbang Rasulullah SAW, ketimbang agamanya. Sidang Jumat rahimakumullah, lihat bagaimana para salafus salih dalam mendidik anaknya. Anak-anaknya dibebaskan dari kecintaan kepada selain Allah, dibebaskan daripada kecintaan kepada selain Al-Quran, dibebaskannya anak-anak kepada kecintaan selain Rasulullah SAW. Ini semua akibat kegagalan orang tua, sehingga umumnya anak-anak dari TK sampai kuliah
hanya belajar mengenal dunia dan mencintai dunia, sehingga anak-anak tidak mengenal Allah, tidak mengenal akhirat, sehingga anak-anak hidupnya mencari dunia dan lupa kepada akhirat. Dan orang, maksud saya orang yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah ayahnya pertama kali. Wa nahnu lahu muslimun. Yang ketiga, anak-anak Yakub menjawab setelah ini, kami tidak akan tunduk kecuali kepada syariat Allah dan syariat para nabi dan rasul. Ilmu ini yang diajarkan seharusnya kepada anak oleh orang tuanya. Anak harus diajarkan ilmu syariat, ilmu bagaimana menjalankan hidupnya di atas nilai-nilai agamanya. Sidang Jumat rahimakumullah, anak-anak kita ini menyedihkan. Mereka itu membutuhkan ilmu yang namanya birrul walidain. Bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua yang benar. Ajarkan kepada anakmu agar menghormati ibunya, lalu ibunya, lalu ibunya. Ajari kepada anakmu yang keempat, anta wa maluka li abika. Kamu dan semua hartamu adalah milik ayahmu, karena ayahmu yang menafkahimu, sehingga kamu bisa dewasa, bekerja, dan mempunyai penghasilan. Ajarkan kepada anakmu yang ketiga tentang muraqabatullah, ilmu merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Percayalah, di pendidikan umum anak-anakmu tidak diajarkan ini. Tidak diajarkan bagaimana dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bunayya, innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti biha Allah. Ajarkan kepada anak-anakmu, ilmu ini jarang diajarkan di sekolah, dan banyak sekolah gagal, banyak guru-guru gagal, banyak dosen-dosen muslim gagal mendidik muraqabatullah lewat ilmu kepada anaknya. Wahai anakku, andai perbuatanmu kecil dan kecilnya sebesar biji atom, dan biji atom itu ada di dalam batu yang tidak terlihat, atau perbuatanmu itu kecil, baik atau buruk, saking kecilnya seperti atom dan dia melayang-layang di jagat raya, atau perbuatan kecilmu yang seperti atom itu berada di dalam perut bumi, tidak terlihat oleh siapapun, ya'ti bihallah, Allah pasti akan mendatangkan balasannya. Ayah memberikan handphone kepada anaknya, ayah memberikan internet kepada anaknya, tapi ayah tidak memberikan muraqabatullah, merasa dalam pengawasan Allah di dalam hatinya. Ayah ini akan rusak, ayah ini berarti merusak anaknya, ayah ini akan berat pertanggungan jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Luqman diajarkan yang keempat, baru ajarkan kepada anakmu tentang salat. Jadi salat itu nomor 4 buat anak-anak. Yang pertama, la tusyrik billah. Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, ajarkan muraqabatullah, merasa dalam pengawasan Allah. Dan yang keempat, ajarkan kepada anakmu tentang salat. Baru yang kelima, ajarkan kepada anakmu amar ma'ruf nahi mungkar. Mahasiswa sekarang bisanya demo, anak muda sekarang lakukan geng motor, tawuran, berkelahi. Ini semua gara-gara ayah tidak mendidik bagaimana menempatkan nyali yang benar. Kenapa anak-anak ikut geng motor? Karena ayahnya tidak mendidik bagaimana menempatkan keberanian yang tepat dalam hidupnya. Karena ayahnya tidak mendidik amar ma'ruf nahi mungkar. Yang anak tahu adalah demo. Demo itu adalah meluapkan hawa nafsu. Demo itu untuk kepentingan sendiri dan kelompok. Demo itu merusak sarana publik. Amar ma'ruf nahi mungkar dasarnya adalah karena Allah, karena menegakkan agama Allah. Amar ma'ruf nahi mungkar menjaga ketertiban umum. Amar ma'ruf nahi mungkar membawa anak muda untuk menjadi orang-orang yang taat kepada Allah dan menegakkan agama Allah. Berani mati karena agama Allah, bukan berani mati karena konyol di jalanan. Sidang Jumat rahimakumullah, ada banyak pesan yang ingin khatib sampaikan, tetapi sebagai penutup, jangan sampai menyesal kalau satu saat anakmu akan menjadi musuhmu, karena kamu telah membesarkan monster yang akan menerkammu di satu saat nanti. Setidaknya jangan sampai menyesal ketika sakaratul maut dan anak-anakmu
menjadi bencana buatmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ibadah-ibadahmu ternyata kurang cukup sehingga kamu diseret ke neraka oleh anak-anakmu. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sedang Jumat rahimakumullah. Broken home, keluarga berantakan, enggak mesti keluarga yang bercerai. Keluarga gagal, keluarga yang berantakan adalah keluarga yang gagal menanamkan la ilaha illallah kepada anak-anaknya. Keluarga yang rusak, meskipun anaknya jadi sarjana, meskipun anak-anaknya gajinya tinggi, tetapi masih melaksanakan kemusyrikan, maka keluarga itu keluarga gagal. Mudah-mudahan kita menjadi ayah yang selamat di dunia sampai akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa 'alas sahabati ajma'in, Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wal tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وأصلح لنا في ذرياتنا وأصلح لنا في ذرياتنا وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. Ya Allah, mampukan kami menjadi ayah yang mendidik anak-anak kami. Anak-anak kami yang senantiasa mentauhidkan-Mu la ilaha illallah. Mampukan kami menjadi ayah yang menjauhkan syirik dari anak-anak kami. Mampukan kami mendidik anak agar anak-anak kami tunduk kepada syariat-syariat-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.